Shalom, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam Biblical Learners Club, membahas buku tesis Oktober, Iman yang Berpikir, untuk lebih memahami keadilan dan hukum Allah, sehingga manusia boleh memahami kemahakuasaan dan kebesaran Allah secara utuh. Malam ini kita akan berbicara tentang pembentukan atau penciptaan bumi dan manusia. Marilah kita berdoa untuk memohon hikmat. Yahweh Elohim Allah kami memasuki pembelajaran yang semakin dalam untuk memahami kehendak-Mu dalam menciptakan langit dan bumi, terutama bumi dan manusia. Beri kami hikmat, beri kami pemahaman, dan beri kami kuasa supaya kami bertambah setia dan memuliakan nama-Mu dengan hikmat menghadapi tantangan dunia. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, semua orang cerdas tidak pernah melakukan suatu pekerjaan tanpa tujuan. Manusia pasti merancang, menghitung sebelum melakukan sesuatu. Pertanyaannya sekarang, kembali kita harus bertanya jawab, apa rancangan Allah dalam menciptakan bumi dan manusia? Periode yang lalu kita sudah melihat ada rancangan besar di mana Allah akan membentuk bumi yang belum berbentuk itu kosong. Kemudian dibentuk bumi dan manusia, sampai akhirnya terbentuklah langit baru dan bumi baru, di mana kemah Allah bersama dengan manusia, Allah dalam semua dan semua dalam Allah. Ada rancangan. Ada satu planning. Sehingga kalau kita bisa melihat, rancangan mulia itu adalah bagaimana Allah merencanakan manusia yang dari debu tanah yang tidak berharga itu akan menjadi anak Allah, menjadi satu. Allah dalam semua dan semua dalam Allah. Maka kalau kita lihat, mari kita lihat doa Yesus sebelum disalib, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22. Sungguh luar biasa. Satu masyarakat ilahi dalam kebenaran sempurna, alangkah indahnya harapan itu yang diletakkan Allah dalam Alkitab. Bumi yang belum berbentuk waktu itu, di tengah semesta alam yang sudah sempurna, ketika Allah menjadikan langit dan bumi, kemudian menjadikan malaikat, dan malaikat tinggal di dalam surga, di langit yang sudah sempurna itu. Dan kita sekarang akan disiapkan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Allah itu. Ini luar biasa. Tidak bisa dibayangkan surga yang kekal dalam harmoni
dan keseimbangan yang sempurna, dan kita akan ambil bagian dalam kehidupan itu. Adalah sulit bagi kita menggambarkan di tengah dunia yang penuh konflik, di tengah dunia yang sangat egois, maka dapatkah kita mempercayakan dan menyerahkan segala kuasa kemuliaan kita kepada seseorang? Adakah orang yang bisa dipercaya seperti itu? Kesulitan ini dijawab oleh Presiden Amerika Abraham Lincoln, tokoh yang membebaskan budak. Ketika dia ditanya, bagaimana kamu bisa menemukan orang yang bisa dipercaya, yang kepadanya kamu boleh menyerahkan kuasa kemuliaanmu? Maka Presiden Lincoln berkata, kalau kamu mau mendapatkan seorang yang bisa dipercaya, berilah dia kesempatan dan kuasa. Kalau dia teruji, dialah orang yang bisa dipercaya. Ini adalah pertarungan yang sangat berat. Apakah kira-kira pikiran semacam ini ada dalam hati Allah, sehingga dia akan memberikan kesempatan dan kuasa kepada malaikat-malaikat yang cerdas dan hidup dalam kekekalan untuk hidup di dalam satu suasana Allah dalam semua dan semua dalam Allah. Satu hal yang sangat muskil dan sukar dipahami. Saudara-saudara kekasih, malaikat yang sempurna dan berkuasa, yang kekal itu, di surga yang kekal dan damai, apakah ada kesempatan sehingga Allah bisa mempercayakan semua kepada itu? Maka kembali kepada pernyataan Lincoln, mungkinkah Allah juga harus menguji para malaikat itu dengan memberikan kuasa dan kemuliaannya, kebebasannya untuk mendapatkan kualitas yang lebih tinggi, di mana malaikat anak-anak yang berbakti tetap menjaga harmoni surga dan keseimbangan surga dengan jujur, taat, setia, rendah hati, dan adil. Inilah satu misteri yang kita akan bahas. Sebenarnya Allah dengan mudah menciptakan bumi dan manusia dengan firman-Nya sekaligus. Itu akan terjadi. Dan semua akan hidup dalam harmoni itu. Tetapi Allah belum menemukan di mana Dia bisa berbagi. Allah dalam semua dan semua dalam Allah. Ini sebuah pandangan secara hukum di mana Allah ingin dan bisa menyerahkan kuasa kemuliaannya kepada para malaikat, tetapi mereka teruji tetap sebagai anak-anak yang berbakti untuk menjaga harmoni dan kekekalan itu. Kalau ini benar, maka kita akan bisa mendapat satu pandangan bahwa Allah menyerahkan penciptaan dan pembentukan bumi manusia kepada para malaikat.
Artinya Allah membiarkan kuasa kemuliaannya di bumi yang belum berbentuk itu sebagai satu upaya lebih besar untuk menyerahkan kuasa kemuliaan Allah di semesta alam kepada para malaikat anak-anaknya yang sudah teruji itu. Inilah satu proses hukum yang rumit. Mari kita coba memahami kehendak Allah dengan seksama. Pertama, siapakah yang menciptakan bumi dan manusia? Dalam periode sebelumnya kita sudah melihat Allah memilih satu di antara para malaikat untuk memimpin pembentukan bumi dan manusia. Dan semua malaikat yang lain harus tunduk dan taat kepada anaknya itu. Hal ini bisa dicerna dengan akal sehat. Tentunya untuk keteraturan dan ketertiban, sekalipun Allah menyerahkan kuasa kepada malaikat untuk membentuk, maka harus ada pemimpin juga. Allah itulah yang dipilih, yang diberikan kuasa dan kemuliaannya. Kalau kita melihat, maka kita bisa memahami bagaimana Allah memberikan hikmat, kuasa dan akal budi kepada manusia, anak Allah, dan memberikan rancangan-rancangan sampai dipahami untuk melakukannya. Mari kita lihat bagaimana Allah memimpin pembentukan bumi dan manusia. Hari pertama, bumi yang belum berbentuk dan tidak teratur itu harus dibuat teratur dulu dengan rinci, sebab di dalam keteraturan itulah adalah hidup. Di dalam keteraturan itu maka energi menjadi kekal. Itulah rumus kimia. Reaksi, energi sebelum dan sesudah reaksi itu tetap. Itulah rumus-rumus alam dalam keseimbangan, kekekalan energi. Sehingga dengan demikian kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 3 tentang penciptaan hari pertama, yang diciptakan adalah kemungkinan hidup. Dibentuklah bumi yang belum teratur menjadi teratur, dan dicurahkanlah kuasa hidup atau energi. Kuasa hidup itu adalah terang dunia. Kuasa hidup itu adalah gerak. Kuasa hidup itu adalah hidup itu sendiri. Jadi hari pertama adalah penyempurnaan keteraturan bumi yang belum berbentuk menjadi teratur, dan pencurahan kuasa kehidupan atau energi. Yohanes 1 ayat 4. Terang itu adalah hidup dunia. Di mana ada terang, di situ ada hidup, dan gelap akan tersingkir. Inilah fondasi hukum kehidupan di bumi. Kita akan melihat hari kedua sampai hari keempat. Kenapa hari kedua sampai hari keempat? Karena Allah yang mengerti rencana Allah dalam desain yang dirancang ketika dia diajak berbicara, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka puncak penciptaan bumi dan manusia itu adalah manusia. Makhluk bumi yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan.
tapi dibentuk menurut gambar dan rupa Allah dalam kemuliaannya. Nah, supaya makhluk bumi manusia itu hidup, maka harus disediakan dulu tempat, kondisi, dan waktunya. Dari pelajaran ini kita bisa melihat pada hari kedua, maka disiapkanlah dulu bumi sebagai tempat hidup manusia yang nyaman dan aman. Kenapa nyaman dan aman? Karena keterbatasan manusia itu harus dilindungi. Maka tempat yang ada di bumi itu dipisahkanlah air di atas dan di bawah. Terbentuklah cakrawala atau langit. Ilmiahnya dibentuk dulu atmosfer. Kenapa? Karena dengan atmosfer itulah bumi dilindungi dari segala benda asing dan makhluk asing yang keluar masuk, dan harus izin dan diketahui oleh Allah atau yang ditugaskan. Jadi hukum gravitasi, pembentukan langit itu sudah hari yang kedua. Pada hari ketiga, manusia yang akan dibentuk itu akan ditempatkan di darat. Air dan tanah masih bercampur, maka dipisahkanlah. Air berkumpul di samudra, darat, tanah berkumpul menjadi daratan. Sehingga terbentuklah satu siklus hidup baru. Air dan udara adalah sumber hidup yang akan bisa berputar dengan dinamis dan dialektis dari darat ke laut, dari laut ke udara, sehingga melahirkan kesempatan hidup. Maka pada hari ketiga itu mulailah ada kehidupan di bumi. Tumbuhlah segala pohon, besar kecil, semak dengan segala musimnya. Ini kebutuhan makannya. Ini kondisi hidupnya, sebab makhluk yang akan dibentuk itu makhluk yang terbatas dan harus makan. Maka hari keempat, makhluk yang terbatas tempat waktu itu harus tahu mengatur waktunya. Manusia harus bisa menghitung waktu. Disambungkanlah bumi dengan galaksi terdekat, yaitu Bima Sakti. Dari Bima Sakti, bumi akan ikut dalam satu peredaran yang teratur semesta alam, menjadi bagian daripada semesta alam. Maka diberilah penolong, penanda siang, yaitu matahari, dan penanda malam, bulan dan bintang. Sehingga manusia dengan hikmatnya bisa menghitung hari, bulan, dan tahun dari peredaran semesta alam. Kalau kita melihat semua, maka kita tahu manusia menentukan hari itu karena putaran revolusi bumi mengelilingi matahari sekali. Bulan itu adalah evolusi, bagaimana bulan mengelilingi bumi sekitar 29 sampai 30 hari. Dan 1 tahun adalah bagaimana bumi mengelilingi matahari kembali ke tempat semula. Jadi kecerdasan inilah yang diberikan Allah untuk mengatur hari, bulan, dan tahun. Setelah semua itu tergenapi, maka hari kelima mulailah kehidupan di bumi. Hari kelima muncullah, dibentuklah segala kehidupan air, biota-biota air,
ikan besar kecil, dan di udara muncullah burung-burung yang dibentuk. Sehingga sekarang di laut sudah ada, di air sudah ada binatang, di udara sudah ada burung, di darat sudah ada tumbuhan. Sudah siap untuk menerima kehadiran binatang darat yang akan dibentuk. Maka hari ke-6 Allah memberikan kuasa kepada anak manusia, kepada anak Allah dan para malaikat untuk membentuk semua binatang darat, binatang liar dan binatang ternak, binatang melata, dengan cara memberikan hikmat dan kuasa. Bagaimana binatang darat itu dibentuk dari debu tanah, unsur-unsur bumi yang mengikat udara dengan pertolongan cairan. Jadi 3 unsur bumi, tanah, air, dan udara menjadi satu, dan ada energi hidup, terbentuklah makhluk materi. Karena dia makhluk materi, dia terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Tidak salah kalau saudara-saudara kita penganut kepercayaan lokal di timur hampir mirip kesamaannya, bahwa hidup itu adalah unsur bumi, air, dan tanah yang ketemu dengan energi atau roh Allah jadi hidup. Inilah makhluk materi yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Kita bisa memahami pemikiran para ahli kebatinan dengan segala unsur kehidupannya. Dan kita bisa memahami bahwa makhluk materi itu dipelihara dengan hukum baru oleh Allah. Hukum naluriyah. Kalau malaikat dipelihara dengan hukum roh, di mana tidak bertambah, tidak kawin mengawin, tidak makan dan tidak minum, maka makhluk bumi, makhluk materi yang dipelihara dengan hukum naluri, di mana makhluk bumi harus makan, minum, dan berketurunan. Demikianlah binatang-binatang darat diciptakan berpasangan. Demikian manusia diberkati. Manusia yang dibentuk oleh anak Allah, karena yang diajak bicara oleh Allah ada anak Allah. Manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia yang dibentuk oleh anak Allah itu diberi kuasa untuk menaklukkan dan menguasai bumi dan isinya. Dialah penguasa. Tetapi tidak cuma penguasa, manusia juga diberi tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga bumi dalam harmoninya. Demikianlah manusia dijadikan. Dahsyat manusia itu, debu tanah yang menjadi seperti Allah. Maka setelah semua pekerjaan selesai, anak Allah menyerahkan hasil pekerjaannya untuk diperiksa. Dan Allah melihat semua itu baik. Semua berhenti, diberkatilah pekerjaan anak Allah dan para malaikat itu. Lalu disucikanlah untuk mengingat kasih Allah dalam kebesarannya. Inilah penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari, dan pada hari yang ke-7 berhenti. Di sini kita sudah melihat 2 sosok. Allah yang satu dan Maha Kuasa, yang memberikan kuasa dan memilih anak Allah untuk melaksanakan pekerjaan bumi. Di sini kita sudah melihat ada satu pembagian kemuliaan
kemuliaan. Maka tidak salah kalau Paulus berkata, bagi kita hanya ada satu Allah yang daripadanya kita hidup, dan satu Tuhan pemimpin yang olehnya kita hidup. Inilah kunci hukum, kunci kehidupan kekal yang dikatakan Alkitab dalam Yohanes 17 ayat 3. Saudaraku, demikianlah penciptaan langit dan bumi, dan kita akan kembali membuat catatan dari bacaan Alkitab yang kita baca tadi. Maka muncul beberapa catatan yang perlu kita pahami tentang teori sains, terutama teori evolusi. Pertama, menurut teori evolusi, semesta berasal dari ledakan besar Big Bang yang tidak tahu dari mana. Kemudian pecah menjadi semesta, termasuk gumpalan gas panas yang berputar menjadi bumi. Dari situ muncul bumi yang dingin, muncullah binatang bersel satu di air. Binatang bersel satu menjadi sel banyak menjadi ikan. Ikan ada yang mendekat ke darat menjadi amfibi. Amfibi makin jauh ke darat menjadi reptil. Reptil yang merangkak menjadi bertulang punggung menjadi vertebrata. Timbullah mamalia, dan dari mamalia itu muncullah sejenis kera berjalan tegak Pithecanthropus erectus. Itulah yang diselidiki oleh para arkeolog dengan orang-orang purba, Mojoensis, Soloensis, Pekinensis, Neanderthalensis. Ini teori evolusi. Tetapi harus diakui, teori ini tidak sempurna karena ada missing link atau siklus yang hilang. Yang kedua, Alkitab mengajarkan teori penciptaan. Allah menciptakan binatang menurut jenis-jenisnya. Dalam 6 hari dan pada hari ke-7 Allah berhenti. Itulah hari Sabat. Kalau kita mengerti hari Sabat, dengan apakah manusia membuat tanggalan seminggu hari ke-7 hari? Kalau sebulan itu bulan berkeliling. Kalau setahun bumi berkeliling. Tapi seminggu itu kosmologinya tidak ada. Ini menunjukkan kuasa Alkitab sudah memelihara perintah Allah tentang hari ke-7. Nah, yang ketiga, dari kedua teori itu kita bersyukur karena kita hidup di dunia modern di mana iptek dan telekomunikasi maju pesat, dan kita menemukan kemajuan bioteknologi dan rekayasa genetika. Ilmu yang lahir sekarang ini tiba-tiba muncul stem cell dan cloning. Kalau kita mau melihat stem cell dan cloning itu, ternyata setelah didalami hanya bisa terjadi karena faktor gen DNA yang tetap. Artinya secara ilmiah ilmuwan sudah menganggap tidak ada lompatan DNA. Maka benarlah DNA monyet dan DNA manusia yang hanya berbeda nomornya sedikit dalam peta genom, tapi nomornya itu tidak pernah berubah. Sehingga dengan demikian sebenarnya dengan teori cloning dan teori stem cell adalah pembenaran terhadap Alkitab. Saudaraku, Allah adalah Allahnya ilmuwan, Allah adalah Allahnya Alkitab. Jadi seharusnya umat Tuhan harus belajar juga untuk memahami pendekatan ilmiah, tetapi sekaligus tidak kehilangan iman di dalam kehidupan. Inilah iman yang berpikir, tetap yakin akan kebenaran firman Allah tanpa kita menolak dan mengabaikan kemajuan iptek.
Tuhan memberkati.